wis dimulang kurikulum KPK, kurikulum 13, kurikulum Merdeka kemarin, kok daya saing lulusan Indonesia kalah sama Vietnam. Daya saingnya apa yang salah? Ternyata tidak memiliki kecakapan abad 21. Kami berjanji terima kasih tampilannya luar biasa. Tapi dibatasi kayak mental health. Gurunya toxic. Dimana seperti itu? Generasi yang bagaimana itu? Gitu. Nah, ini Bapak Ibu, maka kita harus positif terhadap perubahan. Nah, kecakapan abad 21 itu apa saja? Karakternya ini Bapak Ibu, religius, nasionalis. Literasinya, literasi ini. Bu, ini tidak ada di AMBK. Wait. Bu, Bapak Ibu besok kalau mengadakan IHT tentang literasi, pastikan literasi itu pintu masuknya 2. 1 rapor pendidikan, 1 adalah GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Yang pintu masuknya rapor pendidikan itu yang pintu masuknya AMBK itu untuk meningkatkan nilai rapor pendidikan. Gitu. Jadi apa yang harus dilakukan dalam IHT yang pintu masuknya rapor pendidikan, yang perlu dilakukan adalah guru-guru itu merancang pembelajaran yang literatif. Guru-guru itu melaksanakan pembelajaran yang literatif. Asesmen yang literatif itu yang perlu dibekali. Kemudian guru-guru itu dibekali bahwa ada kesempatan membaca bagi anak, baik fiksi maupun non-fiksi. Ini kalau IHT literasi pintu masuknya rapor pendidikan. Tapi kalau literasinya itu untuk pembentukan karakter, itu ini untuk pembentukan karakter. Yang dilakukan apa? Mungkin tidak begitu berdampak pada rapor pendidikan, ya. Tetapi ini untuk membudayakan budaya literasi di sekolah. Apa yang disasar adalah karakter. Gitu. Anak paham, bukan paham tentang bahasa, tapi paham caranya berbahasa. Jadi anak-anak SMP 13, SMP 3 yang nilai bahasa Indonesianya itu wolong-wolong itu dipastikan bisa berbahasa, bukan tahu tentang bahasa. Gitu. Artinya, ujungnya boleh main guru nih, iso ngebut, iso metu. Ya. Orang kok iso ngebut nih, usul apa orang buat gue kasih paham. Ada tuh kalau itu ada. Jadi Bapak Ibu, IHT literasi itu mau kemana arahnya? Kalau pintu masuknya adalah pembentukan karakter berbasis literasi, nih GLS namanya. Nah, di sini literasi bahasa itu didahului dengan pembiasaan membaca 15 menit. Tapi di sana dikatakan bahwa membaca 15 menit itu bukan buku paket. Ya Bu, makanya kami membaca kitab suci. Weh, kami tadarus buat. Nah, masyarakat katanya begitu, wow, gitu ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini juga untuk meningkatkan nilai PISA Bapak Ibu. Penelitian. Kan nanti ditanyakan itu, loh, uji kok kurang PISA? Bukan begitu, tapi jangan sekolah jangan mengambil porsi orang tua. Gerakan literasi nasional, gerakan literasi keluarga, itu ada sendiri porsinya. Nah, tapi mosok di sekolah tanpa tadarus, ya serah tapi tidak setiap hari. Makanya gimana kalian untuk Senin dan Selasa literasi suci, ya. Kemudian Rabu dan Kamis itu literasi online. Oh, anak-anak Islam ini semua anak dulu ini Bapak, literasi bahasa, numerasi, sains, digital, finansial ini penting Bapak Ibu. Nah terus kami harus ngapain? Memahamkan pada anak, nek duwe gajimu semono kuwi, ya sok gajimu sepiro, nek sekian sak ngono kuwi ora iso nutup. Nah, apa itu? Nek kowe saiki macak pol-polan, kowe ora entuk bojo. Harus banget. Sebab apa? Sebab laki-laki iki sakne. Ayo sih.
ini pajak-pajaknya mahal. Dikasih kan? Gajinya PNS, guru, SMP, ya. Bojone lain banget uangnya kita. Apa? Bulu matanya sampai seperti pagar laut gitu. Itu pajak-pajaknya mahal. Saya punya 2 anak laki-laki Bapak Ibu. Anak pertama dan kedua itu laki-laki. Bisa janji. Pokoknya boleh bujuk aku di ayu. Karena ayu itu ada. Nek misalnya butuh ayu itu yang gampang kok tuh oke kamera filter banget. Saya ayu ini gampang. Saya penting kan akhlaknya sih. Akhlaknya kalau matanya. Maksudnya kok mata pencahariannya. Sebab sekarang kan nggak bisa tuh hidupannya berbekal cinta, makan bercinta, kan? Itu saya ngadanya anak keluar ini kan saya orang yang berbujuk, ya belum dapat pasangan hidup, dulu aja. Bapak Ibu, jadi lagi kesini Bapak Ibu, untuk sini ditulis hati-hati perempuan yang pajak-pajaknya mahal. Gini, kok saya disediakan nih, kok mesum, saya disediakan kok mesum, ya. Ya, Bapak Ibu ini literasi finansial, literasi budaya dan keluarga anak. Itu tuh masuk literasi keluargaan. Nah ini Bapak Ibu kecakapan abad 21. Maka dari itu Bapak Ibu nanti untuk mengajari anak-anak misalnya literasi digital itu pilarnya ada 3. Luar biasa ya. Nah Bapak Ibu tidak punya seperti itu di Diponing itu nanti ada kemitraan pembelajaran. Bermitra dengan Diskominfo, menghadirkan Diskominfo ke kelas atau membawa anak-anak ke Diskominfo akan seperti itu Bapak Ibu. Biar ngerti. Nah, Bapak Ibu pembelajaran kendaraan itu, ya, ini di sini nih Bapak Ibu, sebentar. Nanti itu istilahnya kan jam 12 Bapak Ibu, atau jam 1. Masa kamu? Bapak Ibu, sekarang kembali ke sini. Ada 4 hal yang harus dipahami dalam deep learning. 1 adalah kerangka pembelajaran terkeluarnya ini. 2 adalah pengalaman belajar. 3 prinsip pembelajaran dan dimensi profil lulusan. Kita memulainya dari tengah. Oh, aku akan mengawal ini 8 ini. 8 ini dikawal di kelas. Jadi pas Bapak Ibu pulang, itu termasuk mengamati muridnya itu apakah berdoa dengan tenang atau tidak. Itu masuknya ke keimanan dan ketakwaan yang pada Tuhan Yang Maha Esa. Apakah bocah ini berdiskusi ini bulan hampir baik, apa ikut berperan? Itu masuknya dalam kolaborasi. Ya. Kemudian dilihat apakah dia saat presentasi itu ngomongin lancar, itu namanya komunikasi. Jadi Bapak Ibu nanti di kelas akan mengawal ini Bapak Ibu, akan mengawal DPL itu, ya, 8 dimensi profil lulusan. Ini. Nah terus ini munculnya di mana Bapak Ibu? Di RPP. RPP itu modul ajar Bapak Ibu. Intranet bedanya RPP dan modul ajar apa? Apa Bapak Ibu? RPP dan modul ajar itu sama, berbeda dalam 1 hal. Kalau menurut PTK di dalam IKN kemarin. Bedanya apa? Bedanya adalah sumber belajar di modul ajar itu bervariasi karena harus memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Selebihnya itu semua tertuang dalam RPP. Itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya dalam dikulik itu kita dikembalikan ke RPP, berarti 1 hal tadi mungkin tersisih. Maka rasa tangan, diferensiasinya di mana? Sejauh itu nanti dikembalikan ke RPP, kemungkinan besar itu tersisih. Karena apa? Karena pembelajaran diferensiasi itu sejatinya hanya
Jadi raiso nek kon maca buku terus. Ya, ini kebutuhannya kan berbeda. Ya. Jadi karena kebutuhannya berbeda itu, maka pembelajarannya berdiferensiasi kan gitu. Kemarin kita dipaksa untuk membuat seperti itu, padahal kelasnya akeh. Ya, dikelompokin, ini kesiapan belajarnya. Saya kelompokkan berdasarkan kesiapan belajarnya. Ya. Ono saya protes, anakku selalu dikelompokin sing sak goblok-goblok. Ya enggak? Kan seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti apakah diferensiasi itu akan ada atau tidak, nanti menunggu modul perencanaan tadi. Oke? Nah, Bapak Ibu ini akan kita kawal, ya, akan kita kawal. Kemudian yang biru ini Bapak Ibu, yang biru ini adalah prinsip belajarnya. Yang biru ini, yang biru tengah ini. Pembelajaran itu prinsipnya adalah berkesadaran. Ini ada metode, 3 metode itu anak-anak baru sadar itu. Jangan kan kok orang sadar, itu kalau ada sadarnya rasa sadar, ya kan? Ya kan? Jadi berkesadaran. Berkesadaran itu maksudnya apa? Anak itu memahami, sadar betul bahwa aku penting untuk belajar ini. Ya, aku penting untuk belajar ini. Ini tidak mudah, Pak. Maka nanti dalam bentuknya hampir seperti pertanyaan pemantik. Saya guru bahasa Indonesia ingin mengajarkan surat lamaran kerja. Saya akan bertanya dulu, anak-anak, apakah setiap orang perlu bekerja? Perlu. Wah, ya kadang-kadang bocah tidak dibubarkan. Jawabannya macam-macam. Tidak apa-apa. Kalau setiap orang butuh pekerjaan, butuh bekerja, bagaimana cara mendapatkan pekerjaan? Wah, saya mewarisi orang tuanya. Digolek di bawahnya terus bunyi ya, kan juga foto sih kalau orang kelas ya. Dicarikan bapaknya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang akhirnya melamar pekerjaan. Oke, melamar pekerjaan ya untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi untuk melamar pekerjaan itu apakah harus datang ke kantor dan perusahaannya? Tidak, Bu. Bisa melalui surat. Surat yang bagaimana yang kira-kira membuat kita diterima ya, untuk bekerja. Suratnya harus baik. Surat yang baik itu seperti apa? Ya. Berarti anak-anak itu secara tidak langsung sadar bahwa perlu belajar menulis surat lamaran kerja. Jangan sampai kalah dengan guru SD. Anak-anak, semuanya sudah rapi, sudah sarapan belum? Sudah. Minta kamu sarapannya mengambil sendiri atau diambilkan mama? Saya ngambil sendiri. Tepuk tangan. Ini memang sudah pintar sekali ngambil sendiri sarapannya. Waktu kamu ngambil sarapan itu membuka digital ya. Iya. Kamu lihat ada titik-titik air yang ada di atas? Iya. Gimana datanya itu ya? Kan ibu naruhnya di bawah, kok bisa pindah ke atas? Ini pertanyaan sederhana Bapak Ibu, tapi membuat anak itu sadar. Oh iya ya, anak-anak yang melihat itu nanti pulang dia akan menyempatkan diri mau membuka. Percaya atau tidak Bapak Ibu? Percaya ya, membuka. Oh iya ya. Ini kepiye pindah ke atas. Ini membuat guru itu bisa memulai pembelajaran, gitu kan? Baik, anak-anak semuanya sudah makan pagi. Ngomong-ngomong, siapa yang masak nasi di rumah? Mama, ibu, dan sebagainya. Berapa lama ibumu memasak nasi? Bayangkan Bapak Ibu, pertanyaan ini sederhana tapi membangun karakter anak. Karena apa? Hampir tidak terpikirkan oleh anak itu bahwa oh ada proses yang harus dilalui dari beras sampai ke mulut, kan gitu. Berapa lama mama memasak nasi? Belum nanti pada bagaimana cara mengukurnya. Itu masuk ke matematika pengukuran. Ini kalau itu membuat pembelajaran itu berkesadaran. Nah nanti IPS punya ranah tersendiri. Nah, kamu tahu sampai dulu strukturnya itu di dalamnya ada patung sang Buddha. Itu kalau tengah malam mendengar klakson dia gede-gede. Setiap kali sudah malam mendengar klakson gede-gede. Nah, sayangnya tidak mendengar dia patung. Ya. Jadi gede-gede itu tidak
situ ada hal-hal yang asusila. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengajar mulai dari hal seperti itu, paling tidak di menit pertama Bapak Ibu mendapatkan perhatian. Berbeda kalau Bapak Ibu sudah sekolah ruang guru, ya, dan sarapan, dan makan siang, terus suntuk, ngantuk, LKS di tempat, baru lima belum yang pojokan belum. LKS dibagi ya. Pak, kok waktu kecil nggak tak mau terus. Sekolah kantor guru yang lain di tempat, terus keriting gitu. Dibuka halaman 14, itu dikerjakan. Empon tangannya mau digerak meneng. Berbeda dengan seperti itu. Itu tidak akan membuat murid itu berkesadaran. Dia melakukan itu kalau belajar betul-betul itu hanya karena takut gurunya atau memang sakit gurunya. Nah, Bapak Ibu, mari kita bangun agar kita itu bisa menjadi contoh murid. Rasanya dia oke. Joyful artinya ice breaking, kegembiraan itu diciptakan ketika anak-anak jebule aku iso ya, jebule ternyata ini caranya ya, itu anak-anak itu gembira. Bapak Ibu, di sini ada yang guru penggerak? Tidak ada ya. Kalau di guru penggerak itu namanya student well-being. Ketika anak itu bahagia ketika belajar. Karena apa? Jebule aku ngomong orang langsung bisa nanya Pak Guru. Jebule itu Pak Guru dia memahami orang oleh salah bapak bingung kok. Jadi anak itu merasa gembira, merasa senang gitu. Ya. Ini Bapak Ibu. Jadi menggembirakan itu bukan berarti wah yuk kita nyanyi dulu gitu ya. Tidak berarti seperti itu. Ya. Tapi termasuk tadi hitung-hitungan itu, wah bisa. Ini menemukan 7 itu seneng banget rasanya. Ya. Karena apa? Karena menemukan clue-nya itu monokai. Nah itu namanya joyful. Kalau just fun itu ya kan guyu-guyu kayak. Kayak misalnya aku ngerjain kayak kan beneran guyu, tapi itu bukan joyful. Gitu. Bukan joyful. Gitu. Karena apa? Harus lebih harus ngomong ya orang asem kok gitu. Bukan joyful gitu Bapak. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, tentang joyful dan fun itu harus dipahamkan melalui 7 modul tadi Bapak Ibu. Gitu. Nah, ini yang kuning ini Bapak Ibu luar biasa. Ini tahapan yang harus dilalui karena apa ini? Pengalaman belajar. Artinya dalam deep learning anak-anak itu harus mengalami ini, memahami, paham, terus mampu mengaplikasi, terus mampu merefleksi. Konon menurut penelitian, sebagian besar guru berhenti sampai di sini saja Bapak Ibu, memahami. Artinya memahamkan sesuatu pada murid. Gitu. Anak-anak candi itu pokok candi terus ya. Terus lihat. Misalnya saja tentang rantai makanan. Ya. Hanya langsung bilang hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan itu adalah bla-bla-bla. Itu nanti hanya memahami tapi Bapak tahu. Gitu. Itu paham atau tidak tahu. Lain halnya kalau kita nonton film. Ya. Wah di hutan Amazon, anaconda menangkap hewan gitu ya. Kemudian ternyata di buku anaconda banyak sekali. Ya. Kalau dalam tayangan seperti ini predatornya yang mana? Ya. Kemudian agar ini tidak agar itu tetap seimbang di sana, maka seharusnya predator ini bertemu dengan siapa? Ini kontekstual. Apa Amazon jauh-jauh amat? Ya wes digambarkan wong petani nyemprot tanaman gitu kan di sawah. Kayaknya walangnya domati kabeh. Ya, walangnya domati kabeh. Kira-kira nanti yang akan dirugikan siapa awal pertamanya? Ini untuk masuk dalam rantai makanan Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan sampai
nggak akan sama masuk sama di lingkungan orang lain, nggak akan. Gitu. Nah, Bapak Ibu, maka dibuat memahami, setelah itu mengaplikasi, gitu. Kemudian merefleksi. Dicontohkan dalam sebuah video, guru IPA gitu ya, mengajarkan begini tentang karbohidrat, ya, tentang karbohidrat. Anak-anak itu dipahamkan dulu ada konsep karbohidrat itu fungsi dalam tubuh apa, kalau kekurangan bagaimana, itu dipahamkan dulu. Anak-anak memahami. Terus kemudian begini, bagaimana cara mendapatkan karbohidrat sebagai sumber energi. Ya, itu ada di sekitar kita, makanan di sekitar kita. Kalau tidak percaya, mari kita uji. Ya, makanan apa yang ada di rumahmu besok dibawa. Saya punya pisang, bawa. Saya punya ubi, bawa. Ya, saya punya kebun alpukat, bawa. Anak-anak membawa itu, mulut menggawa tomat, rapor dibawa. Tapi dia paham, ingin mengetahui karbohidratnya ada di mana. Kan gitu. Mari kita tes kadar karbohidrat dalam ubi, di dalam alpukat, di dalam pisang, di dalam tomat. Mana yang mengandung karbohidrat lebih tinggi? Kan gitu. Itu mengaplikasi. Mulai mau buat usaha, mau laboratorium merah duit, makanya ada bermitra. Mungkin dengan seorang analis kesehatan mungkin bisa seperti itu, Bapak Ibu. Kalau memang terpaksa sekali, berarti kita bisa memutarkan film tentang itu. Tapi anak-anak dibawa mengaplikasi. Nah, setelah itu, kandungan tertinggi itu ada di ubi, terus kentang, terus pisang. Terus anak-anak ini berarti nek aku semakem lawe ubi jangan kentang. Ya. Ngombene kalau nyekel bapak, ngombene wis ora wedan legi. Itu refleksinya apa? Karbonnya nanti banyak berlebihan. Bapak Ibu dari memahami, mengaplikasi, merefleksi. Nek imani gampang banget. Iki konsepnya diserangke, yuk nek laboratorium praktek. Iman seperti itu. Bahasa Indonesia, iki teks LHO itu seperti ini nak, ya. Susunannya seperti ini. Yuk sekarang, sekarang kamu wawancara di sana, lapor kan dalam bentuk LHO, laporan hasil observasi. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa. Iki tembang ini maksudnya piye? Yuk kita bahas. Iki tembang ini maksudnya ini. Nah saya ini tak putarkan tembangnya iki dari Cakna. Iki isinya apa? Itu namanya sudah mengaplikasi paham yang tadi. Oh nenggone apa tembang itu ternyata ono majas. Nenggone dari Cakna iki lagu iki majasnya apa? Kan gitu. Nah seperti itu Bapak Ibu mengaplikasi, lalu merefleksi. Bapak Ibu yang berikutnya adalah ini menjadi tugas kepala sekolah nanti. Ya, kemitraan pembelajaran, praktik pedagogis. Itu apa ini Bapak Ibu? Model pembelajaran yang kita pilih. Entah itu inquiry, entah itu discovery, entah itu PJBL, ini praktik pedagogisnya. Lingkungan pembelajarannya seperti apa dan pemanfaatan digital apa yang kita perlukan. Ini Bapak Ibu. Semuanya nanti akan dibahas di dalam diklat-diklat itu. Tentu saya tidak bisa menyampaikan dalam waktu 4 jam ini, nggak bisa. Ya. Oke Bapak Ibu. Nah, bedanya dengan yang kemarin apa? Bapak Ibu ini yang kemarin. Yang kita kawal 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk memahamkannya itu melalui intrakurikuler di kelas. Ya, di kelas. Terus kokurikulernya berupa proyek. Nah sekarang begini Bapak Ibu, kokurikulernya berupa proyek. Terus kemudian ada yang berpikir, Bu berarti sesuknya bisa nama P5 karena diganti kokurikuler. Mana baru saya ngerti. Jadi itu piye? Maksudnya ada di Bapak Ibu. Maksudnya sesuk itu IPA itu mengajarkan di kelas itu materinya apa, ya? Materinya adalah energi. Biar anak-anak paham jika itu tugas kokurikuler IPA juga. Gitu. Guru IPS ingin mengajarkan masalah inflasi. Biar anak-anak paham jika itu tugas kokurikuler. Ya. Konsultan pasar misalnya. Kayak tugas kokurikuler. Guru
Indonesia itu akan mengajari cara membuat LHO, laporan hasil observasi. Kokurikulernya adalah membuat profil perusahaan misalnya. Ini menjadi kokurikuler. Nah, yang kemarin kokurikuler kui kabeh diwujudkan dalam 7 P5. Namanya Project P5. Makanya guru IPA yo ngurusi masalah suara demokrasi. Guru IPA ngurusi masalah pembuatan gudeg. Kan itu, kan gak nyambung itu. Sementara guru IPS ngurusi gaya hidup berkelanjutan, unsur karbon, pengolahan sampah. Nah, karena Bapak Ibu temanya sudah ditentukan dalam P5, tapi saja itu kokurikuler. Besok dikembalikan lagi. Ya. Kokurikuler apa guru IPA? Kokurikulernya IPS apa? Kokurikuler agama apa? Gitu. Jadi guru agama memberikan tugas kokurikuler, ya, misalnya adalah tata cara mengkafani jenazah, yang berbeda survei tanggane. Ini caranya ini, kemudian setelah itu diberikan, biar itu menjadi kokurikulernya guru agama. Gitu loh, paham itu? Jadi nanti P5 itu namanya memang bukan P5, tapi bukan P8. P8 itu berarti kacau dengan SKL, gitu? P8. Jadi bukan namanya bukan P5, tapi bukan P8. Terus apa namanya? Kokurikuler. Ya, kokurikuler. Karena kemarin ini sebenarnya kokurikuler, tapi digawe bareng-bareng, gitu. Dan temanya sudah ditentukan. Ya, sehingga ini suara demokrasi jelas ranyambung kalau guru IPS, gitu. Ranyambung kalau guru PKN misalnya. Tapi harus dilakukan karena itu menjadi tema. Paham betul? Perbedaannya nanti. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu ini 8 dimensi ini dilakukan melalui ini Bapak Ibu. Ya, memahami, mengaplikasi dan sebagainya. Gimana? Bisa? Enggak kan? Itu rumusnya enggak sih? Oh, cari HP. Nah, yuk. Oh, iya. Live tadi. Enggak. Bapak Ibu sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Oh ya. Oh ya, kurikulumnya itu saja. Ini malah pengen memanitia apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu ini nanti pertanyaan saya itu yang belum dengan yang mana tidak. Tapi kemarin itu kan kami sudah ada IHT dengan pengawas juga. Kemudian kemarin beliau itu besok belajar banyak dan uji. Nah ini terkait dengan kurikuler tadi di muatan kurikulum beliau mengatakan sama yang ditekan itu yang katanya P5 jadi kurikuler gitu kan. Kemudian beliau mengirimi kami itu apa namanya ringkasan yang tambahan untuk itu loh, tugas tambahan di situ. Sebentar. Kemudian di kurikuler itu beliau akan dikatakan yang lainnya adalah PBB, nama lainnya. Kalau dulu P5 sekarang kurikuler PBB. Nah di sini kemarin beliau mengirim itu juga sudah ada di waktu salah operator kemarin sudah mengirim itu nanti dihitung 6 jam seperti koordinator P5. Nah kalau memang ada seperti itu, kemudian tugasnya apa? Padahal penjelasan tadi menjelaskan kalau itu kan berarti ikut ke mapel tadi. Nah itu terus berarti nanti seperti apa? Karena kebetulan saya kurikulum kan harus lebih tahu tentang itu. Ini pertanyaan ini hanya muncul kalau seseorang itu memperhatikan dari awal. Jadi
beban kerja guru, gitu ya, beban kerja guru. Dan di sana itu guru tiket ono harganya kan gitu. Guru wali kelas ada jam, ada bisa dikendalikan jam, kemudian juga pembina OSIS dan sebagainya gitu. Dan antara lain adalah koordinator proyek, ya, PBB, pembelajaran berbasis proyek, ya, pembelajaran berbasis proyek. Nah, padahal Bu Puji tadi kan mengatakan bahwa nanti melekat pada makolnya masing-masing, betul. Tapi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan juga materi namanya kolaborasi, inquiry kolaborasi. Artinya dalam kurikuler tadi Bapak Ibu itu berkolaborasi dengan makol yang lain, gitu loh. Nah, ketika berkolaborasi dengan makol yang lain, maka yang menjadi koordinatornya siapa? Itu yang dihargai, gitu kan? Tapi itu berlaku kapan? Nanti kalau sudah benar-benar dapodik support, paham ya? Karena walaupun itu sudah ada aturannya, yang mulia dapodik itu, gitu. Sekarang kan nasib guru itu sudah ada dapodik kok, gitu kan? Baik, jadi ini tadi ada guru IPS akan mengadakan kokurikuler, ya. Tapi kokurikulernya itu adalah membawa anak-anak keluar ke Candi Ngawen, gitu kan? Candi Ngawen. Maka dia berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia nanti melaporkan berupa tulisan hasil laporan. Berkolaborasi dengan guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris nanti akan mengambil nilai dari news item. Ya. Teman-teman, kami melaporkan dari sini dan sebagainya. Ya. Mungkin berkolaborasi dengan guru matematika atau guru yang lain. Nah, dalam kolaborasi itu koordinatornya kan guru IPS tadi kan gitu. Nah, guru IPS itu kemudian diberi dihargai dengan 6 jam ya? 6 jam. Tapi 6 jam itu kan ngobrol berapa kan gitu? Ya. Maka aturan secara rigidnya nanti kan tergantung pada pedoman pembelajaran dan asesmen nanti. Kalau PPA-nya sudah turun, PPA turun itu biasanya dengan yang mulia dapodik. Ya. Jadi kalau begitu, besok itu terus gimana Bu? Kalau koordinator P5-nya tetap ada bagaimana? Ya nggak apa-apa, karena itu yang masih diterima di dapodik. Bu, katanya kami harus memberikan 2 jam pelajaran untuk coding. Ya, untuk coding. Guru di coding itu belum dilatih. Karena penyelenggaraan PM dan coding itu berbeda. Kalau coding itu harus bermitra dengan namanya LPD, Lembaga Penyelenggara Diklat. Nek Kabupaten Magelang tampaknya masuknya ke mana LPD-nya? Karena kalau kota itu di UMM Unima, Kota Magelang itu. Kalau yang Kabupaten Magelang itu yang SMA saja, SMA itu masuk ke sana. Maaf ya? Iya, maaf itu. Gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah, Bu, bagaimana kami membagi jam? Ya, jam mengajar untuk guru-guru. Apakah ini sudah pasti? Ya. Kalau ketentuannya di situ itu pembagian tugas guru. Tapi saya tidak tahu di dapodik itu harus diyakinkan dulu. Jangan sampai nanti ini di masa itu jebule orang terakomodasi di dapodik. Nanti malah repot. Sekarang masuk dulu yang itu, makanya udah dijuri yang mulia dapodik itu untuk gitu. Jangan supaya mau macam-macam, tapi yang mulia tidak berkenan. Ya. Dapodiknya. Jadi kita lihat dulu, apakah tiket benar-benar sudah tersedia di situ, gitu ya. Nah, tentang coding ini bahaya Bapak Ibu kalau langsung dialokasikan panjangan nanti pulang coding satu bahaya itu 2 jam aja. Ternyata yang kono itu dapodik kan ke ekor itu, ya, ke ekor dulu di ekor itu, nah anak protes, nah di sini apa yang coding tadi ya, apa? Ya, Pak. Oke. Satu standar kurikulum yang lebih rigid gitu ya.
bila mana dalam implementasinya ini khususnya PDP Progress Project ini lintas lagi dimitipkan atau kolaborasi lagi dengan intrakurikuler atau ekstrakurikuler. Kalau intra itu sudah intra itu proyeknya sudah berbeda. Jadi gini Mas, dalam intrakurikuler itu adalah ketika guru di kelas, gitu ya. Intrakurikuler itu guru di kelas. Dimulai dengan merancang pembelajaran namanya RPP. Di dalam RPP itu kita boleh memilih model pembelajaran. Nah di intra itu Mas Boni ini namanya siapa Mas? Mas Boni ini mengambil tadi itu rancangan RPP ya, mengambil model pembelajaran PJBL, pembelajaran ini project ya, project based learning. Project di dalam pengajaran, tapi di kelas itu projectnya. Dalam ekstrakurikulernya dibentuk project juga, yura apa gitu. Tapi yang di luar itu yang kurikulernya itu bisa berkolaborasi dengan guru yang lain. Tapi di kelas ini ngomongin RPP-mu. Nah, kalau itu RPP-mu, ya sudah itu RPP-mu gitu. Di situ. Gitu. Yuk, rasa dipaksakan Mas. Tanpa menit lah ngomong gitu kan. Kalau misalnya butuh waktu nanti WA saya juga nggak apa-apa. Nah, sambil takon-takon. Ini suami saya itu sudah seminggu ini kan menguji kelulusan gitu. Karena dia kan penilai nasional, jadi kemarin menilai dari Sorong gitu, ya, dari Sorong, terus dari Mamuju, dari Bukit Tinggi, dari Pontianak, ya, dari berbagai perguruan tinggi. Karena itu di sini kan diacak. Tapi pertanyaannya itu kan sistematis dulu pertanyaannya itu yang menolaknya mas. Jadi kan itu wawancara dulu, ya, melalui Zoom dulu. Terus kemudian mengirimkan video pembelajaran. Videonya itu dianalisis dipelajari dulu, ada catatan-catatan. Besoknya kan wawancara tuh, ya, wawancara itu. Nah pertanyaannya itu kan ada 8 pertanyaan wajib rahasia, ya. Makanya yang diulas nanti takutnya wah beringat gitu ya. Karena itu kan kode etik gitu ya. Bagaimana peran saudara di sekolah apabila ada guru yang tidak growth mindset? Nah, itu Mas. Kira-kira seperti itu. Kan di ini kan harus growth mindset. Ya. Bagaimana? Kemudian apakah di sekolah saudara ada guru yang tidak growth mindset? Berapa persen kira-kira? Tidak growth mindsetnya itu wujudnya seperti apa? Saya seperti itu Mas. Menurut pertanyaan. Jadi satu pertanyaan itu terus berkembang, terus pertanyaan yang lain. Kita foto seperti ini. Nek orang pas konangan bojoku gitu ya. Konangan. Jadi dia diminta oleh Untida. Ya. Kan setiap perguruan tinggi kan LPTK yang ditunjuk untuk menyelenggarakan PTG kan itu harus mengirimkan penilai-penilainya. Ya. Nah penilai ini dikirim oleh Untida. Ya, suami saya itu dikirim oleh Untida. Lalu kemudian peserta PPG itu kan diacak itu. Ya, suami saya itu dapat dari mana saja. Itu kan sekitar 9 bulan Mas. Uji terus. Sana, YouTube-nya mau jadi gampang-gampang kayak dolanan sitek. Nah iya, mau dolanan saya kurang sitek. Wes kosong bisa rada bercolong. Suami saya begitu. Jadi itu kenalan. Cirebon. Oh, Cirebon. Oke. Jadi pertanyaannya seperti itu. Dan harus apa ya? Jernih betul gitu. Jadi memang PPG juga nyambung ini kan gitu. Iya. Banyak ya. Oke. Makanya nanti kalau kurang jelas WA saya. WA saya. Bapak Ibu, sudah ya pertanyaannya ya? Ya. Jadi saya sarankan untuk ini dari desain pembelajaran ini bentuknya based learning
berbasis produk dengan berbasis project, bedanya apa? Bedanya kalau project itu harus ada jangka waktu dan ada jadwalnya. Hari pertama ngapain, setelah ini ngapain, itu ada jadwalnya. Bedanya itu. Jadi nggak bisa PJBL itu diselesaikan dalam tempo sesingkat sekali, nggak bisa. Gitu. Maka nek aman, ya, nek PJBL ya apa-apa, tapi waktunya harus tunggal. Itu Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Pembelajaran dalam itu merupakan pendekatan yang menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran. Suasana dan proses. Bedanya dengan yang master learning adalah target. Orientasinya adalah hasil. Targetnya apa? Yaitu nilai yang sudah ditetapkan itu. Gitu. Nah, tapi kan kemarin sudah bukan KKM, tapi KKTP. Kan bedanya adalah KKTP itu rentang, ya. Kalau KKM itu nilai bulan, gitu. Masih siapa? Bu Ismunda. Oh, Ismunda. Oh, Iya. Oke. Ini nggak masalah terus mengenai saya ini. Enggak, Oh gitu. Ya, saya takutnya nanti terus. dia sudah kemarin. Oh iya sudah. Pak tetap diberi porsi kan gitu. Iya. Ya. Sudah. Oke, saya coba dari dulu. Enggak, sudah tadi. Saya di SMP 5 itu kan sudah berapa kali, 4 kali sih pembuka itu selalu sama Pak Kadinas itu Pak Imam. Oh puji, terus tak sekarang Bu, lah kok kan masih dengan nanti sok ini gitu kan lain banget gitu ya, lain banget, tapi sudah terbiasa sekali. Baik Bapak Ibu, yang ditekankan adalah suasana belajar dan proses, ya, proses bukan target. Nah, pembelajarannya itu apa? Mindful, meaningful, dan joyful. Ini tidak diterjemahkan sebagai fun, gitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya, joyful ini kaitannya nanti sebenarnya dengan student well-being. Ketika anak-anak merasa bisa, merasa dihargai, sehingga hatinya joyful. Ya, tuh. Ini tidak usah. Bapak Ibu siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna. Mereka membutuhkan guru yang bahagia, yang membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaan untuk belajar. Berarti membutuhkan guru yang bahagia ini karena guru yang bahagia itu bisa mengajar secara joyful. Bisa mengajar secara joyful, gitu. Ya. Jangan sampai mengatakan iso yo gitu jangan. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini ringkasan yang paling biasanya saya gunakan ketika Bapak Ibu waktunya terbatas, gitu ya. Itu paling tidak rancangannya seperti ini. Proyeknya adalah manfaat mempelajari listrik statis dalam pekerjaan sehari-hari. Ini intrakurikuler, ya. Di sini, ini dua ini diambil dari mana Bapak Ibu? Ya, ini dari DPL, dimensi profil lulusan. Dari dimensi profil lulusan. Mengapa buku hanya 2 kan 8? Kandani nek ngawal 8 ini kan kesulitan. Maka diambil sekolah simple kan gitu. Yang penting sampai munggah fase, sampai dari fase kui 8 dimensi itu sudah tercover, gitu loh. Bapak Ibu, pengalaman belajar yang harus dilalui oleh apa? Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Nah, yang segini loh Mas, konek gawe RPP ya. Memahami. Di sini Bapak Ibu selalu diawali dari guru memperkenalkan konsep listrik, konsep untuk dipahami. Tadi dalam contoh karbohidrat tadi, mengenal karbohidrat itu apa? Secara teori ini apa gitu? Ya. Kemudian mengaplikasi, mengundang teknis listrik untuk menjelaskan bagaimana konsep listrik. Lalu kok mengundang? Karena kerangka PM-nya adalah bermitra. Ya, kemitraan tadi. Merefleksi. Nah, asesmennya nanti tidak selalu pilihan ganda. Asesmennya tidak selalu pilihan ganda. Karena apa? Asesmen itu dilakukan selama proses. Maka di sini ada pengamatan guru, mengamati keterlibatan siswa dalam demonstrasi dan antusiasme mereka. Maka
guru bisa tugas tertulis. Atau di sini ada presentasi. Bapak Ibu, ini bukan RPT, bukan. Ini hanya tugas kelompok ketika mencoba, ya. Biar SMP 3 tidak mati gaya kan gitu loh, mencoba. Oh, kira-kira proyek ini gitu, ya. Di sini benar kritis dan kolaborasi, asesmennya pengamatan guru, tugas tertulis dan presentasi. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau begitu masih perlu tidak adanya UTS, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, perlu atau tidak? Walaupun di PPA itu adalah pedoman pembelajaran dan asesmen untuk kurikulum merdeka kan tidak dipentingkan itu. Ya. Tetapi kita tahu karakter murid kita, ya kan? Anak-anak kita itu akan genjot belajar itu orang nanti sesuk ulangan, sesuk tes kan gitu. Ini kan begitu seperti itu, sehingga semangat seperti itu kan harus dibuatkan terminal-terminal pencapaian. Walaupun itu tidak sesuai dengan kurikulum. Maka kalau di cabang dinas di kantor saya, setiap kali mau ada ujian itu ditetapkan dulu di cabang dinas. Cabang dinas melakukan menyelenggarakan ujian. Ya. Sebab apa? Sebab tidak semua menyelenggarakan ujian karena di dalam PPA itu ujian itu tidak wajib. Gitu. Sehingga saya punya 3 sekolah binaan, ya, sekolah dampingan saya yang pada tahun lalu itu tidak menyelenggarakan ujian, ya, tidak ada ujiannya. Gitu. Tapi ada nilainya, ya ada. Kan tujuan pembelajarannya masing-masing harus dinilai itu ketercapaiannya. Nah, tapi ternyata waktu itu ini, kok orang ujian, bukan dari betul ujian kok. Akhirnya sakit ya ujian kok, orang sekolah Benten, mereka butuh sekolah penggerak, jadi dua sekolah penggerak, lama ujian. Ibu Nai malah ini teman-teman. Kok disuruh ujian? Sekolah tolong tahun kurikulumnya jelas. Bawa ini, tanpa kurikulum baik, uripnya tanpa kurikulum ujiannya semayang-mayang. Jadi ujian hidup ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa perlu ujian? Ya, perlu ulangan dan sebagainya karena yang pertama. Yang kedua adalah memberi ruang pada sekolah swasta. Sekolah swasta itu mendapatkan edaran gitu ya. Itu kalau menjadi UTS itu ada surat edaran. Bapak Ibu mengingatkan UTS akan dilaksanakan pada tanggal sekian. Mohon pendampingan dan penyelesaian administrasi. Ini orang menurut orang. Dan itu kita kan perlu memikirkan hal itu juga. Nah ini Bapak Ibu, jadi walaupun di sini tidak dituliskan pilihan ganda tetap harus ada di UTM, di ulangan akhir semester, kan gitu, ya, paham gitu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu tadi, ya, kan tanggapannya 3, saya sebutkan di Bapak Ibu 10 menit ya, 10 menit aja. Padahal tadinya jam 9 sampai undangan ini jam 9 sampai selesai. Ya. Berarti kan saya itu tergantung saya gitu. Kalau sebelum terus mau komunikasi, saya mampu gitu. Bapak Ibu sebentar. Tadi tahapan pengalaman pembelajarannya itu ada 3 tuh Bapak Ibu. Apa tadi? Memahami, mengaplikasi, padahal nenggot PPG ini dijelaskan. Melalui model pembelajaran yang sintaknya ini kan bisa tertentu, ya ya? Sintaknya ini tertentu. Nah ini ada model pembelajaran PKP, sudah sampai di situ belum? PKP itu adalah pembelajaran kreatif produktif. Jadi saya jangan hanya inquiry, discovery, problem based learning, project based learning, jangan hanya itu. Ya. Tapi ada namanya PKP, pembelajaran kreatif produktif. Ini sintaknya ada 4. Ya. Jari Puji mau kikon 3 pengalaman belajar. Nah, saya yang juga ini kan sintaknya 4 gitu kepiye. Belum lagi nanti yang PJBL atau discovery sintaknya kan banyak itu. Nah terus 3 tahapan mau piye kan gitu. Maka ada begini, adaptasi model pembelajaran
deep learning. Kira-kira apa banget loh mas dari laporan ya, atau dari RPP itu kan adaptasi model pembelajaran dengan pendekatan deep learning. Ini tadi model pembelajaran PKP ya. Apa tadi? Pembelajaran kreatif, produktif. Sintaknya ada 4. Tapi tinggal deep learning langkahnya, tahapnya ada 3. Maka ini diadaptasi dengan memahami itu ada orientasi dan eksplorasi itu masuk memahami. Interpretasi dan rekreasi. Rekreasi itu membahasakan kembali, mengubah bentuk, mengkreasikan kembali. Ya. Guru bahasa Indonesia mau nulis puisi dari paragraf itu namanya rekreasi, gitu ya. Ini jadi masuk di sini. Nah refleksinya nanti apa? Umpan balik, nggak apa-apa, gitu. Ya. Atau kira-kira berguna nggak? Nah ini dalam kehidupanmu itu sudah refleksi. Paham Bapak Ibu? Tahapan di learning itu 3. Pengalaman belajar yang harus dilalui anak itu 3. Ya. Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Tapi sintak pembelajaran itu bermacam-macam tergantung model. Maka ini menjadi indah. Adaptasi model pembelajaran misalnya di sini dalam discovery learning dalam pendekatan deep learning. Kan keren banget. Ya. Oke, catat mas PPG mas, wawancara juga. Ya. Nah sekarang Bapak Ibu ini adalah contoh penerapan deep learning. Contoh implementasi deep learning dalam pembelajaran matematika, ya. Matematika. Biasanya saya memberikan contoh membuka pintu atau di sini. Nek iki lan pengen iki membentuk sudut berapa nek sampai iki, gitu ya. Ini sudutnya berapa? Lah nek mau pengen semene, iki berapa sudutnya? Ini namanya pembelajaran kontekstual. Ya, memanfaatkan apa yang ada di situ. Ini matematikanya jangan tuh tenang. Mengukur tinggi objek misalnya. Ini misalnya. Ini penerapan deep learning dalam matematika. Kok contohnya matematika terus? Karena sing rodo ahli matematika. Ini bahasa ini gampang kok. Bahasa itu gampang. Suatu saat berkolaborasi, ayo tuh nonton sendiri apa yang pengembangan. Tapi mula-mula anak-anak di bawah dulu masuk ke MMTC misalnya, ya MMTC Bapak Ibu. Kalau sekarang namanya STMM, sekolah tinggi STMM, sekolah tinggi multimedia, harus inklusif itu. Diajari ke situ Bapak Ibu. Atau diajak nonton TVRI kan maju RI, yuk nonton angkringan kolom, berkui terus melaku neng perpustakaan kan luar biasa, perpustakaan daerah di itu luar biasa. Ya anak-anak diajak ke sana. Iki loh saya paling bangkit. Ini ada namanya ini zona Jepang, ini zona Korea itu luar biasa, bagus banget Bapak Ibu. Nah setelah itu rodo sore sithik dijak munggah ning Candi Boko, ya. Saya rasa Bogornya tidak apa guru-guru ini kok coba Bogor. Ya penting guru cerita itu tidak ada lagi bus, kan? Terus ning Candi Boko, ya. Candi Boko ki jarine biyen itu dipindahke Ratu Bilqis sekolah kiri dan sebagainya. Yuk dipelajari. Ini kono tetanggane iki abad kesekian. Lah nek penyebaran Islam di Indonesia itu abad kepiro ya? Rasulullah itu abad kepiro? Itu harus tahu Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tidak terbawa-bawa oleh sekarang itu AI itu kan menipu sekali. Ternyata di bawah Candi Borobudur ada kerajaan Sulaiman kan gitu. Padahal itu di gali tenang adanya adalah sepertiga Borobudur yang tersimpan di Karma Wibangga kan gitu saja gitu. Ternyata itu adalah AI. AI-nya apa? Itu namanya cerita sejarah Bapak Ibu. Cerita sejarah. Ya. Jadi ini Bapak Ibu. Contohnya ini cerita sejarah itu. Biar itu yang dijarah itu adalah tertabrak, kecelakaan, gitu ya. Terus kecelakaan itu kan pas dia itu pacaran kalau Dodi Alfayet gitu ya. Nah kalau nggak salah, pokoknya kalau pacaran itu kecelakaan.
penggalian, ya, penggalian. Di dalamnya ada kerajaan Sulaiman. Ya. Profesor dari Jepang itu menghela nafas. Orang-orang itu AI itu cerita sejarah, ya. Itu Bapak Ibu. Hati-hati. Jadi ini Bapak Ibu ini adalah implementasinya ini. Jadi banyak belajarnya di luar gitu. Wah, yuk kalian mau main bocah-bocah ya. Jadi coba saja. Ini Bapak Ibu tentang tagihan listrik. Jadi Bapak Ibu bisa juga kok ngetoknya itu bocah. Kalau neng warung-warung aja. Sekarang adalah mini riset. Kue mensurvei mie instan yang dijual di warung-warung itu. Ono mie sedap, ono Indomie, ono Samimi dan sebagainya. Paling tidak bocah-bocah itu mie instan itu ono mie Indomie tau kan? Ya. Sing yang kamu meneliti masalah pasta gigi. Jajan ono sing dodol-dodol orang. Bu odolin teh, tuh pakai odol raon, sing dodol-dodol. Odol itu adalah pasta gigi untuk dulu jangan mendadak. Satu serawon. Ya, jadi rasa ngomong orang dodol-dodol ya orang. Pasta gigi. Saya ini diteliti pasta gigi ada Posat, ada Pepsodent, ada Ritaden, ada plak, anti plak dan sebagainya. Anak-anak itu nulis, ternyata yang terlaris ini ibu dan sebagainya. Itu mini riset, gitu. Itu nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak apa-apa dalam learning, gitu. Sehingga anak itu paham betul, gitu ya. Nah, rancangan pembelajaran namanya RPP loh Bapak Ibu. Ini slide-nya dari sana loh Bapak Ibu, ya dari kementerian, ya. Namanya RPP loh ya. RPP pembelajaran mendalam, ya. RPP pembelajaran mendalam. Jadi Bapak Ibu, seminggu yang lalu saya dari Solo, ya. Saya dari Solo untuk mengikuti pembekalan fasilitator. Ya, Pak, ditunggu dulu di sini Pak. Ya, ditunggu dulu nggak apa-apa, ya. Sebentar saja. Ya, tapi ini yang apa? Tapi nggak ada makanannya, nggak apa-apa. Nggak ada makanannya, nanti Bapak. Iya, oke. Bapak Ibu itu adalah kepala SMA Montessori dan kepala SMA Harapan Bangsa yang turun dari sana, ya. Turun dari temanku Bapak Ibu. Ya. Karena seharusnya mencari saya di cabang dinas. Orang ketemu nih. Ini dari Kalimantan Pak. Iya. Gue kenal apa? Jadi Bapak Ibu, seminggu yang lalu saya mengikuti diklat persiapan untuk bisa menjadi fasilitator, ya. Fasilitator pembelajaran mendalam. Gitu. Kalau di Kabupaten Magelang kan narasumber intinya adalah Pak Mustaqim. Ya, itu nanti yang mendiklat beberapa fasilitator. Kalau saya kemarin itu dari BPPMPV, bukan dari BPGTK, tapi dari Balai Vokasi. Ya. Kami mengikuti di sana karena nanti kami akan mendampingi kepala sekolah. Kan setiap sekolah mengirimkan 5 tadi Pak. Nah, nanti kami akan mendampingi kepala sekolah, mulai dari review kurikulum, visi misi, ya, dibahas luar biasa. Gitu. Nah, di sana Bapak Ibu, ini selainnya adalah RPP, bukan MA, ya, bukan PPM, bukan. Dan ini perencanaan pembelajaran mendalam, ya, itu prosesnya perencanaan, hasilnya rancangan pembelajaran, ya, namanya RPP. RPP itu untuk mengajar murid, bukan peserta didik, murid. Makanya julukannya kan CMB, calon murid baru. Ya. Yang didatangkan adalah wali murid. Tapi tertempel di sini tetap OSIS, organisasi siswa sekolah, gitu. Tetap. Ya. Siswa. Tapi di mana-mana ini OSIS sekali semuanya memakai kata murid. Bapak Ibu, ini perencanaan pembelajarannya itu hanya membuat 4 komponen utama. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua desain pembelajaran, yang ketiga pengalaman belajar, fokusnya ke C ini. Pengalaman
pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Itu harus ada. Yang keempat adalah asesmen. Ya, asesmen. Asesmen itu satu modul tersendiri. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi IHT 4 jam tidak akan membekali Bapak Ibu langsung membelajarkan PM. Paham ya? Ya. Pemerintah sudah memberikan tahapannya, gitu. Ya. Tapi juga bukan berarti nanti mengkontroversi Pak Kepala Sekolah. Lo buat jempek emang, lo manut fungsi jangan. Gitu ya. Pak prinsipnya kami akan melaksanakan, tapi mungkin belum sempurna. Gitu. Mungkin nggak sing do didik niku mbok duwe kalian, kan gitu. Oke, Bapak Ibu, di antara empat komponen ini, yang merah-merah ini wajib ada. Dimensi profil lulusan diambil dari SKM atau DPR tadi. Ya. Berapa banyak? Jangan banyak-banyak, paling tidak 3. Yang penting Bapak Ibu tidak lalahan. Gitu. Minimal 2 tuh. Ya. Kemudian di sini menentukan tujuan pembelajaran. Ya. Kemudian menentukan kerangka pembelajaran. Ya. Praktek pedagogisnya apa, kemitraannya apa, pembelajarannya bagaimana, gitu ya. Ini yang merah-merah yang wajib ada. Terus, FPP-nya bentuknya seperti ini. Ya. Identifikasi. Ya. Identifikasi. Nanti tak kirim contoh. Ya. Masa kasih lebih gini? Ya. Tapi dimodifikasi sendiri. Bapak tahu apa? Nah, satunya ini. Kimia dan apa ya? Tapi kalau tidak digunakan saya lupa. Jadi nanti biasa. Tapi sudah tertulis itu. Loh, saya itu kan khawatir tuh Bapak. Karena apa? Katanya dari sekadar berkirim kabar, hati berdebar-debar, lalu rumah tangga jadi bubar. Karena kalau sudah hati berdebar-debar itu WA-nya kayak gini. Pundakmu kosong nggak? Pinjam sebentar dong untuk bersandar. Bentar. Kalau Ibu identifikasi itu seperti ini. Nah, ini yang kuning ini tadi merah tadi loh Pak. Ya, yang di sini merah dimensi profil lulusan. Ini gini. Nah, di sini memang disediakan seperti ini Pak. Ya, jadi tinggal tempat saja. Terus ini desain pembelajarannya. Ada tujuan pembelajaran, ada praktek pedagogis. Di sini baru tuliskan model strategi dan sebagainya. Tapi sudah ada. Kemitraan pembelajaran, tuliskan kegiatan kemitraan atau kolaborasi dalam dan luar lingkup dan sebagainya. Ya. Ini baru kerangkanya Bapak Ibu. Ini pengalaman belajarnya selalu ada nih, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Terus asesmen. Jadi asesmen itu tidak ditulis contoh soalnya itu enggak di sini. Ya. Nanti itu saya berikan Bu ini PPT ini saya berikan semuanya manjur gitu. Saya berikan gitu. Nah selesai Bapak Ibu. Ya Allah, alhamdulillah ya. Nanti aku udah ngomong ada yang kayak gitu Bapak Ibu. Udah ya. Bapak Ibu, mungkin banyak yang salah guys. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam hati. Jika ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Irian burung cendrawasih, kasihan yang tidak punya kekasih. Ada? Pak, kok ciri paling keras gitu ya? Maka untuk Bapak ada pantun khusus. Karena teriaknya sudah paling keras. Bukan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang air. Kalau Bapak ingin umurnya panjang, jangan suka ngintip orang mandi.
gawe rarani ngomong. Nah itu di rumah gitu. Bapak Ibu terima kasih sekali untuk kebersamaannya. Mohon maaf selulusnya kalau ada hal yang kurang berkenan tentang 3 tipe guru tadi. Merasa dilapori sopo-sopo. Nanti jangan WA saya gitu ya. Kalau ada yang tersinggung. Bapak Ibu saya terbuka gitu ya untuk bisa belajar bersama gitu ya. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu kalau membutuhkan sesuatu bisa menghubungi saya. Tapi saya biasanya bukanya lama ya, karena selama ini saja 4 jam kan saya nggak membuka WA Bapak Ibu ya kan? Saya nggak membuka WA ini. Jadi ada berapa ini? Ada berapa ini? Ada 154 pesan masuk. Ya, gitu. Ya. Itu nih Bapak Ibu, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Darmuji dari atas materi dari ibunya. Sangat dahsyat sekali Ibu. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Terakhir adalah kita tutup acara kita pada hari ini dengan membaca hafalan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selalu membawa acara akhirnya dari awal hingga akhir dengan salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan pantun. Hari ini awan sudah tidak lagi. Terima kasih pada Ibu Uji yang berbaju ungu. Jangan-jangan bertemu Mas. Jangan lupa beli mie ayam. Ya udah gitu aja. Tapi Bapak Ibu, saya pesan Bapak Ibu dulu. Bapak Ibu jangan beli mie ayam di Banyumas. Nah, jauh. Bubarkan. Jangan lupa nanti saya dikirimin foto-foto ya. Karena saya buat video Videonya ini.